Sahabat Kompas, gelaran pemilu 2024 tidak terasa akan dilangsungkan pada Februari 2024. Artinya, kurang dari setahun kita akan menentukan dan memilih baik itu calon presiden maupun calon anggota legislatif dan juga partai politik. Dan seperti biasa, Harian Kompas melalui Litbang Kompas akan melakukan penelitian dan juga survei terkait tema pemilu 2024 ini. Akan ada beberapa hal yang dibahas dan hari ini kita akan membahas terkait elektabilitas partai politik. Dan sudah bersama dengan saya hari ini Mas Yohan Wahyu dari peneliti Litbang Kompas. Selamat pagi Mas, gimana kabarnya? Ya, langsung aja kita nggak usah berlama-lama Mas Yohan. Iya. Ini kan periode kedua ya, hasil survei di periode Mei 2023. Nah kalau kita lihat, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama dari elektabilitas parpol di papan atas ini Mas. Ini kalau dari papan atas ini kan ada satu, kalau kita lihat situ PDIP sekitar ada peningkatan menjadi 23,3% dari sebelumnya 22,9%. Nah, tapi ini ada Gerindra nih yang menarik. Dari 18,6% meningkat menjadi 14, dari sebelumnya 14,3% meningkat jadi 18,6%. Kalau kita melihat fenomena ini mungkin bisa jelaskan Mas Yan? Iya, kalau kita lihat tren survei dari Kompas kan dalam setahun 3 kali 4 survei gitu ya. Ini survei kedua di tahun 2023 ini, yang pertama Januari 2023 kemarin, kemudian yang terbaru adalah Mei 2023. Ini kita lakukan turun lapangan pas setelah Lebaran ya. Jadi setelah Lebaran kita turun lapangan dan hasilnya bisa kita tahu, sebenarnya kita bisa baca pola bahwa pola partai ini sudah relatif ajek gitu ya. Ada partai-partai yang sebenarnya ketika mempertimbangkan sampling error, dia sudah masuk kategori aman untuk lolos parliamentary threshold gitu ya. Ada partai-partai yang tanpa mempertimbangkan sampling error 2,8% otomatis lolos. Tapi ada kategori partai-partai yang kalau kita lihat di angka elektabilitasnya setidaknya dia belum kelihatan akan mampu melewati ambang batas parlemen yang 4% itu. Jadi partai-partai kategori pertama adalah partai-partai yang relatif dia sudah relatif bisa lolos ambang batas parlemen itu PDIP dengan 23,3% ya, memang relatif stagnan, angkanya memang bergeser dari Januari 22,9 menjadi 23,3, relatif tidak jauh berbeda sebenarnya, tidak bergerak. Kemudian yang menarik itu adalah Gerindra, Januari 2023 14,3%, di Mei ini 18,6%, ada kenaikan sekitar 4%. Kalau kita lihat memang fenomena kenaikan Gerindra ini sebenarnya juga terbaca di beberapa hasil survei lain. Bahkan ketua umumnya sendiri kan sempat menyatakan dengan ketika ditanya soal pencalonannya bahwa partainya relatif saat ini kuat. Jadi sebenarnya ini relatif terbaca juga di hasil survei kita, ada peningkatan sekitar 4% dari partai Gerindra. Sementara partai-partai yang lain yang kategori papan atas ya, misalnya menurut versi Litbang Kompas ini, Demokrat relatif tidak jauh berbeda di di survei Januari, sekitar 8%, meskipun agak bergeser dari 8,7 menjadi 8,0%, tapi karena masih di bawah sampling error kita 2,8%, ini relatif tidak berbeda, tidak bergeser gitu ya. Hal yang sama juga dialami Golkar dan Nasdem. Golkar dan Nasdem memang angkanya turun dari 9 menjadi 7 untuk Golkar, sementara Nasdem dari 7 menjadi 6,3%. Karena masih di bawah sampling error kita, pengurangannya, naik turunnya, saya pikir kita melihatnya mereka relatif stagnan gitu Mas. Stagnan gitu ya, tidak bergerak. Sementara partai-partai papan tengah juga mengalami hal yang sama, PKB, PKS, PAN, Perindo dan P3, ini partai-partai yang relatif di papan menengah. Ada partai yang harus mempertimbangkan sampling error untuk kemudian mengatakan partai ini kemungkinan punya peluang lolos ambang batas parlemen, terutama P3 ya. Di situ kan terlihat elektoralnya 2,9%. Artinya kalau kita mempertimbangkan sampling error plus minus 2,8%, partai ini masih punya peluang untuk lolos ambang batas parlemen, meskipun dia masuk papan bawah di kalangan partai-partai yang parlemen gitu ya. Sementara partai-partai baru dan partai non-parlemen seperti Hanura, PBB, PSI, Gelora, Partai Buruh, dan Partai Garuda, dan termasuk Partai Umat, relatif di survei kita memang belum menunjukkan setidaknya potensi mereka akan melewati ambang batas 4%.
itu. Jadi memang kalau kita lihat polanya sudah terbaca nih, partai-partai mana saja yang punya peluang lolos ambang batas parlemen, dan partai-partai mana saja yang masih butuh waktu ya untuk kemudian mereka memastikan diri lolos ambang batas parlemen. Tapi kalau kita lihat, kalau terkait kotel efek ya, partai-partai yang memiliki capres, di sini kelihatan memang baru Partai Gerindra yang secara signifikan kelihatan ada relasi antara pencalonan sosok calon presidennya, dalam hal ini Pak Prabowo misalnya, itu dengan elektabilitas partainya. Sementara PDIP relatif stagnan dengan sudah mencalonkan Pak Ganjar sebelum Lebaran kemarin tanggal 21 April, sementara Partai Nasdem yang notabene sudah resmi mencalonkan Pak Anies juga belum kelihatan partai ini mengalami atau setidaknya mendulang insentif elektoral dengan pencalonan Pak Anies, kotel efeknya tadi. Nah, ngomongin kotel efek kan kalau kita lihat di papan tengah itu ada PKB ya. PKB yang gabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan PKB. Tapi kalau kita di sini kan walaupun mungkin secara sampling error tidak sampai 2,8%, tapi kan dia stagnan lah saya bilang. Terus kemudian ada PAN juga justru mengalami peningkatan ya, karena dia walaupun sekarang kondisinya kan tidak jelas apakah dia bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar dengan P3, dan bagaimana ini ngeliatnya gimana Mas? Ada, kalau kita tadi ngomongin kotel efek kan Gerindra dia sudah mencapreskan Prabowo. Nah PKB kan juga kemarin Caimin juga sudah ngomong kan kalau dia mendukung, walaupun sekarang nih cawapresnya belum. Nah ini gimana ngelihatnya Mas? Ada ternyata yang mengikuti untuk Prabowo itu cenderung stagnan itu. Di Indonesia memang kotel efek itu memang masih proses diuji ya, apa benar kemudian pencalonan capres itu berdampak elektoral ke partai. Tidak semua partai memang mengalami kotel efek itu, meskipun dia mengusung capres tertentu ya. Tapi kalau kita pengalaman misalnya 2 pemilu terakhir, pemilih Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019 itu memang mayoritas pemilih PDIP. Jadi memang ada keteririsan antara pemilih Pak Jokowi dengan pemilih PDIP. Pak Jokowi menyumbang elektoral ke PDIP, iya. Hal yang sama, pemilih PDIP menyumbang elektoral ke pencapresan Pak Jokowi di 2014 dan 2019 juga terbukti. Artinya memang ada. Tapi memang untuk partai-partai lain memang belum kelihatan signifikan itu kelihatannya ya. Jadi ini memang masih diuji. Misalnya pencalonan Pak Anies dengan Nasdem ini juga bisa diuji dua survei terakhir kita atau mungkin 3 ya di Oktober kemarin saat sehari atau 3 hari setelah Nasdem deklarasi Pak Anies itu juga belum kelihatan secara signifikan. Meskipun ketika bandingin antara survei Oktober dengan Januari memang ada peningkatan meskipun belum signifikan. Jadi memang tidak selamanya partai itu di Indonesia ya, dalam konteks Indonesia mengalami kotel efek. Jadi ada efek ekor jas yang kemudian berdampak secara elektoral ke partai. Pertanyaannya mengapa hal itu terjadi? Pemilih kita itu dalam studi-studi itu memang mengalami apa yang dinamakan split voting ya. Jadi gaya memilihnya, perilaku memilihnya itu terpisah antara memilih partai dengan memilih capres. Itu tidak ada keterkaitan sebenarnya. Nanti kita akan bahas itu Mas ya, nanti kita akan bahas. Sebelum ke situ Mas, ini ada yang papan bawah. Ini kan rata-rata partai non parlemen, memang semuanya partai non parlemen. Berarti tadi Mas Yohan sempat bilang peluangnya agak sulit. Tapi masih ada nggak sih Mas harapan untuk dari teman-teman dari partai non parlemen ini untuk bisa menembus parlemen threshold 4% itu Mas? Kalau kita lihat rekam jejak munculnya partai-partai baru ya, sebenarnya tidak banyak partai baru yang cukup sukses kemudian mendulang elektoral ya. Partai baru yang cukup sukses mendulang elektoral itu selalu dilekatkan dengan personifikasi partai yang kuat. Munculnya partai Gerindra di awal-awal 2004 ya, 2009 dan partai Nasdem termasuk partai Hanura di 2009 gitu ya. Itu kan mereka berbekal personifikasi. Pak Prabowo dengan Gerindranya, ada figur yang kuat. Nasdem dengan Pak Surya Paloh dan didukung oleh penetrasi masifikasi media yang kuat ya, termasuk juga Partai Hanura dengan sosok Pak Wiranto. Nah ini sebenarnya kita lihat fenomena partai-partai baru saat ini tidak mudah kemudian mereka untuk mendulang elektoral seperti teman-teman di Partai Umat, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, bahkan PSI
Bahkan PBB juga relatif, jadi partai baru yang juga termasuk partai PBB dan Hanura ini kan partai non-parlemen ya. Mereka tapi bukan peserta pemilu yang lama juga, tapi mereka belum berhasil lolos ambang batas parlemen. Memang kendala pertama mereka yang harus, ujian pertama mereka adalah yang pertama itu adalah lolos ambang batas parlemen. Jadi itu yang ujian pertama. Ujian kedua tentu bagaimana sustainability keberlangsungan politik mereka dengan menawarkan apa sebenarnya partai-partai baru dan non parlemen ini. Kalau kita lihat di survei awal Kompas sampai survei Mei ini memang polanya sudah kelihatan partai-partai baru dan partai non parlemen ini tidak mudah ya, bukan berarti mereka tidak mungkin lolos, ini tidak mudah untuk kemudian meyakinkan pemilih, karena perilaku pemilih kita kan sudah terbentuk nih. Dari ini kan polanya kelihatan, pemilih cenderung milih partai-partai yang ada di parlemen, sementara partai-partai non-parlemen dan partai baru belum cukup signifikan mendulang simpati. Tapi pengecualian, misalnya fenomena Partai Perindo kita lihat. Kenapa pertanyaannya, apa bedanya Perindo dengan partai-partai non-parlemen lain dan partai baru? Saya menduganya memang masifikasi campaign Perindo ya di ruang publik yang cukup signifikan. Karena misalnya ketua umumnya memiliki jaringan media yang cukup kuat. Saya pikir ini hal yang sama pengalaman terjadi ketika awal-awal Partai Nasdem lahir. Jadi memang masifikasi campaign branding partai yang cukup signifikan di media dan bahkan sosial media, saya pikir kayaknya itu menjadi kunci ya. Kunci sukses tidaknya partai baru, pendatang baru untuk mendulang elektoral. Selanjutnya Mas, terkait pilihan dari partai dan juga capres. Ini melihatnya gimana Mas? Apakah memang ada pengaruh? Apakah dia akan tetap memilih partai meskipun capresnya tidak disuka atau sebaliknya? Mungkin bisa jelaskan Mas. Jadi kita juga menguji perilaku pemilih antara relasi dia memilih partai dengan memilih capres. Jadi dari dua pertanyaan. Pertanyaannya gini, ketika capres pilihan Anda diusung oleh partai yang tidak Anda sukai, apakah Anda tetap memilih capres itu? Sebaliknya kita juga nanya, ketika partai pilihan Anda mengusung capres yang tidak Anda sukai, Anda tetap memilih partai itu apa tidak? Di sini kelihatan memang cenderung orang itu lebih terikat ke capres ya dibandingkan ke partai. Figur berarti ya. Jadi kekuatan figur itu cukup mendominasi. Misalnya pertanyaan, apakah ketika partai politik yang pilihan Anda mengusung capres yang tidak Anda sukai, itu tetap memilih partai itu apa tidak? Itu memang mayoritas ya, sekitar 36% tetap memilih. Tapi yang menarik, 27%-nya akan beralih ke partai lain. Itu gede menurut saya ya. 27% pemilih partai itu akan mengalihkan pilihannya ke partai lain ketika partainya itu akan mengusung capres yang tidak dia sukai. Jadi loyalitasnya tidak begitu kuat gitu ya kepada partai ya. Sebaliknya ketika capres yang dia sukai itu diusung oleh partai yang tidak dia sukai atau dia benci lah ya, bukan pilihan dia, apakah dia akan tetap memilih capres itu? Ini kelihatan 61% tetap memilih capres itu. Jadi bisa disimpulkan dari dua pertanyaan yang sudah kita tanyakan di 3 kali survei ini, pola perilaku pemilih kita itu lebih loyal ke capres, sosok, figur dibandingkan ke partai. Ya, jadi ketika dihadap-hadapkan pilihan mana antara partai yang dia sukai dengan capres yang dia sukai, itu mana yang dia pilih? Dia lebih memilih capres yang dia sukai, meskipun terlepas partainya, meskipun partai yang dia benci misalnya ya mengusung capres pilihannya itu. Jadi dia nggak peduli partainya, dia lebih peduli capresnya. Tapi keuntungan parpol di sini apa nih Mas? Kalau di situ kan 61% tetap memilih meskipun parpolnya ini dia tidak sukai. Nah, keuntungan parpol untuk memilih figur capres maupun cawapres yang tepat di pemilu 2024 nanti apa nih Mas? Yang bisa didapatkan dari partai? Ya salah satunya tadi ya, kotel efek tadi. Berharap kotel efek. Ada rembesan suara partai, suara capres itu ke partai mereka. Nah, tapi kan ini sekali lagi yang saya sebutkan, ini kan masih diproses, diuji ya di Indonesia, apakah cukup efektif ya pengajuan capres oleh partai ini berdampak elektoral ke partai. Karena sistem kita berbeda dengan Amerika misalnya yang dua partai ya, sudah Partai Demokrat dan Partai Republik. Orang udah jelas gitu ya, meskipun ada dua. Meskipun dalam sejarah terbentuknya Partai Demokrat dan Partai Republik ini juga gabungan banyak partai. Nah, di Indonesia kan tidak kuat belum kuat mengarah ke sana setidaknya ya.
dengan koalisi partai. Bayangkan misalnya satu capres itu di syarat kita ada ambang batas pemilihan presiden itu sekitar 20% kursi DPR atau 25% suara secara nasional. Jadi tidak semua partai bisa mengusung sendiri gitu ya capres yang dia inginkan. Hanya PDIP misalnya, karena hasil pemilu 2019 PDIP sudah 20% kursi DPR. Sementara partai-partai lain harus berkoalisi. Nah, ketika berkoalisi, personifikasi partai ini kemana? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. PKB dan Gerindra misalnya, dia mengusung Pak Prabowo. Sejauh ini kan masih capresnya Pak Prabowo, belum jelas cawapresnya. Nah, ketika melihat Pak Prabowo, ya personifikasinya masih Gerindra. Nah, karena itu partai-partai lain pasti berharap kotel efek yang sama. Misalnya PKB masih mengusung Pak Muhaimin, ketua umumnya, agar menjadi cawapresnya Pak Prabowo, berharap kotel efek itu juga berdampak ke PKB. Seperti sekarang kalau Ganjar ya PDIP, Anies Nasdem, lebih ke Nasdem. Memang kalau survei kita kelihatan memang mayoritas pemilih Anies ya 22% itu memang dari Partai Nasdem. Itu nanti kita bahas. Nah, itu jadi memang kenapa relasinya memang ada kaitannya, semua partai berharap kotel efek itu, tapi tidak semua partai dengan mudah mendapatkannya karena personifikasi itu pasti akan dimiliki oleh partai tertentu. Berarti nanti PR-nya dari parpol-parpol ini memilih figur yang tepat supaya mungkin bisa dapat kotel efek itu, Mas ya. Benar. Dan pemilu kan masih panjang, kita masih menanti dinamikanya. Ya, selanjutnya terkait capres pilihan Jokowi. Ini apakah dalam memilih nanti calon presiden ini masih punya efek gitu, Mas? Efek untuk menentukan nih si pemilih akan beralih kemana? Dari hasil survei sendiri melihatnya gimana, Mas? Efek Pak Jokowi. Kalau kita lihat hasil survei memang pemilih kita itu relatif otonom ya. Jadi variabel Pak Jokowi memang penting tapi bukan utama menurut saya. Jadi kalau lihat dari hasil survei kelihatan polanya ya. Sejak Juni 2022 kita tanyakan pertanyaan ini, rata-rata hanya 15% pemilih yang kemudian sami'na watokna terhadap Pak Jokowi gitu loh ya. Apa yang dibilang Pak Jokowi mereka ngikut gitu ya. Pak Jokowi milih A pasti mereka ngikut. Ini rata-rata masih 15%. Ya, hanya 15%. Polanya sudah kelihatan. Sementara yang relatif otonom mereka menimbang-nimbang ini 50% lebih ya. Artinya pemilih kita itu memang secara umum mempertimbangkan rekam jejak calon, mempertimbangkan siapa calonnya dulu tanpa melihat variabel apakah dia itu di-endorse Pak Jokowi, apakah dia itu juga di-endorse partai politik tertentu. Seperti yang kita diskusikan tadi, sosok dan figur calon presiden itu menjadi variabel yang utama menentukan pemilih menentukan pilihannya, bukan variabel yang lain ya. Benar-benar sosok yang melekatnya. Sosok ini macam-macam ya. Dari alasan memilih capres itu kelihatan yang pertama itu ketegasan misalnya, yang kedua mungkin sifatnya yang merakyat, dan yang ketiga rekam jejak karyanya. Dia sudah melakukan apa selama ini? Baik misalnya Pak Prabowo sebagai menteri, Pak Ganjar sebagai gubernur, Pak Anies juga sebagai mantan gubernur DKI kemarin, itu yang rekam jejak itu relatif memang menjadi pertimbangan ya pemilih untuk menentukan kemana suara mereka akan dia kasih ke capres tertentu. Tapi kan di sini kalau kita lihat sekitar 53-55% lah kalau dilihat dari Juni itu pemilih itu masih pikir-pikir atau mempertimbangkan. Artinya 50-50 kan. Misalnya Pak Jokowi akan mengendorse seseorang, ada kemungkinan dari 55 dan 53 ini setengahnya. Ini gimana, Mas? Tapi kan tetap melihat tadi rekam jejak sosoknya, bergantung sosoknya. Kalau ketika Pak Jokowi memilih si A dan ternyata si A itu menurut pemilih itu sesuai dengan pilihan mereka, sebenarnya lebih menekankan pada konten bobotnya itu lebih ke rekam jejak si figurnya. Ketika dia endorse Pak Jokowi, ya apa lagi gitu loh. Tapi pikir-pikir dalam hal ini tetap lihat ke sosok calon figurnya ya. Kalaupun itu di endorse Pak Jokowi ya mereka lebih variabel kedua saja ya. Tapi yang pertama adalah lebih bertumpu pada figur dan rekam jejak sang calon. Tapi kalau kita lihat survei kepuasan kan meningkat, Mas ya, 70,1%. Artinya hampir seluruh publik ini puas dengan kinerja pemerintah Jokowi di Mei 2023 ini. Nah, ini kan ada 16% yang terbaru, Mas ya. Ini akan signifikan nggak sih, Mas, kalau nanti ternyata Pak Jokowi akan mengumumkan siapa nih capres yang akan di ini? Atau sebenarnya masih tetap balik lagi ke figurnya tadi?
Saya yang akan pikir menentukan? tetap balik ke figur ya. Dan kalau kita lihat tradisi capres-capres yang sudah mengakhiri masa periodenya, memang paling tidak kita belajar dari 2014 ya, ketika Pak SBY mengakhiri pemerintahnya, beliau juga tidak pernah menyatakan pilihan politiknya di Pilpres gitu ya, secara eksplisit gitu ya. Artinya memang tidak ada tradisi itu gitu. Nah, kita tidak tahu apakah Pak Jokowi akan secara eksplisit menyatakan pilihan politiknya. Kalau kita lihat sejumlah peristiwa-peristiwa politik belakangan, memang dia kan mengasih banyak kode gitu ya, rambut langsung, putih, kemudian sering turun ke bawah, merakyat. Nah, itu kan kode-kode. Tapi kan sejauh ini Pak Jokowi juga belum pernah secara eksplisit menyatakan nama gitu ya. Nah, kita lihat apakah itu berdampak terhadap mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihannya. Kalau hasil survei memang hanya 15% ya pemilih yang kemudian tadi mengikuti apapun pilihan politik Pak Jokowi, sementara separuh lebih menyatakan masih pikir-pikir. Artinya pikir-pikir ini mempertimbangkan kalau memang yang di-endorse cocok ya bukan karena Pak Jokowinya, karena memang kebetulan figur yang di-endorse itu sesuai dengan pilihan pemilih gitu ya. Jadi memang bobotnya lebih ke referensi mereka lebih ke figur, sosok, dan rekam jejak sang calon itu. Nah, kalau kemudian itu juga di-endorse Pak Jokowi dan kebetulan itu di-endorse misalnya sama, ya itu mungkin nilai tambah saja bagi kelompok pemilih yang masih mikir-mikir ini ya. Mas, terakhir Mas, sebelum ke situ kan kita sudah ada pengumuman nih nama-nama caleg yang akan diusung oleh sejumlah parpol. Ada nama-nama ya seperti biasa lah, seperti pemilih-pemilih sebelumnya selalu ada artis, public figure dan lain-lain yang diusung. Ini cukup berpengaruh nggak sih Mas untuk terhadap? Iya, kalau kita lihat pengalaman 2019 ya, kita Litbang Kompas pernah menganalisis data dari 575 caleg itu atau suara partai yang diraih 2019, itu rata-rata yang disumbang dari total suara partai itu 50% lebih itu suara caleg. Oke. Ya, jadi total misalnya 100% suara partai, itu rata-rata di atas 50% itu disumbang suara caleg. Berarti nyoblosnya caleg. Nyoblosnya caleg. Bahkan ada sejumlah partai itu yang 70% itu caleg. Bukan parpol ini. Bukan partai. Artinya apa? Sejak sistem pemilu proporsional terbuka diterapkan, pemilih itu antusias memilih caleg gitu ya. Harapannya kenapa itu dilakukan, ada bangunan kedekatan relasi antara pemilih dan calegnya gitu ya. Meskipun sampai sejauh ini kita lihat memang belum kuat terbangun ya. Jadi tapi minimal tradisi memilih caleg di surat suara itu sudah terbangun di 3 pemilu terakhir ini. Jadi kalau kita lihat dampaknya apa? Ya caleg itu menjadi foot getter ya. Jadi semacam pemantik orang, kemudian menarik perhatian orang untuk memilih caleg itu, dan otomatis suara caleg itu menjadi suara partai. Nah, ini yang kemudian fenomena banyak partai memilih caleg yang sudah punya popularitas, sudah punya sosial kapital yang kuat di mata publik, sehingga ini memudahkan kerja-kerja partai untuk mendulang elektoral. Kan orang lebih mudah, bayangkan kita itu kan dihadapkan 5 surat suara ya, 1 surat suara untuk DPR RI, itu bayangkan itu ratusan caleg. Kalau dibuka itu bayangkan kan, itu kalau kita milih, kalau kita ada nama yang begitu familiar, nama artis gitu ya. Itu orang cenderung ya sudah ini saja, apalagi kalau nama artis itu, orang yang populer itu masuk di urutan atas. Karena hasil riset kita, rata-rata yang masuk caleg itu, pemilih yang masuk kursi DPR RI itu nomor urut 1 sampai 3. Rata-rata hampir 90% itu nomor urutnya 1 sampai 3. Artinya apa? Pemilih itu pragmatis sebenarnya. Mereka nggak melakukan tracking gitu ya. Jadi dari atas sampai bawah, ya akhirnya gitu, ambil yang paling atas saja. Karena bayangkan 5 surat suara dihadapkan sudah dibatasi. Sebenarnya TPS tidak membatasi waktu. Tapi pemilih kan kadang udah nggak enak juga, kertasnya besar gitu ya. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan tracking satu persatu, sehingga paling atas dia pilih. Kalaupun ada nama artis yang familiar, saya yakin ya mereka akan lebih milih. Itu yang kenapa partai, cara-cara praktis seperti ini lebih mudah bagi partai untuk mendulang elektoral, sehingga fenomena banyak artis atau orang-orang yang sudah punya popularitas itu banyak kemudian direkrut untuk menjadi calon legislatif. Itu upaya untuk jalan pintas ya kalau saya lihat, untuk meraih elektoral. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, cukup Renggi. Menarik perhatiannya.
Ya, sahabat Kompas, demikian hasil pembahasan elektabilitas parpol di hari kedua survei kepemimpinan nasional. Nantikan besok masih ada pembahasan lagi, yaitu survei Capres dan Cawapres yang akan ditampilkan di Strategi Pemilu 2024. Sampai jumpa.